Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Siti Aisyah Istiqaromah Sundari, calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Probolinggo. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, disertai rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dimiliki baik oleh individu, sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka dapat menggunakan bantuan kanvas Bagja. Bagja terdiri dari 5 huruf, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. A. Ambil pelajaran. Tahapan ini menuntun dalam mengambil pelajaran dari pengalaman individu ataupun kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. G. Gali mimpi bersama. Pada tahapan ini, komunitas sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. J. Jabarkan rencana. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan konkret. Dan A. Atur eksekusi. Tahapan ini membantu mentransformasikan rencana menjadi nyata. Adapun visi saya sebagai calon guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang mandiri dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang saya tuangkan dalam kanvas Bagja sebagai berikut. Buat pertanyaan utama, saya jabarkan menjadi daftar pertanyaan. Apa yang perlu saya lakukan jika ingin meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Berdiskusi dan mencari informasi yang mendukung dari teman sejawat. 2. Mencari informasi tentang apa yang disukai oleh peserta didik. 3. Mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung. Dan 4. Belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ambil pelajaran. Saya jabarkan menjadi daftar pertanyaan. 1. Siapakah orang yang bisa saya ajak berdiskusi? 2. Bagaimana strategi atau cara yang saya lakukan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 3. Aktivitas apa saja yang diperlukan? 4. Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung prakarsa perubahan tersebut? Dan yang kelima, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam mendukung prakarsa perubahan tersebut? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Menggali informasi tentang sosok yang dapat dijadikan referensi. 2. Berkolaborasi dengan teman sejawat. 3. Belajar secara mandiri dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang. Gali mimpi bersama. Saya jabarkan menjadi daftar pertanyaan. 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya lakukan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Bagaimana perasaan saya ketika berhasil meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran?
3. Bagaimana tanggapan mereka terhadap keberhasilan saya? Keempat, perubahan-perubahan apa saja yang bisa saya lakukan secara berkelanjutan? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Menyusun narasi diri ketika berhasil meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 2. Melakukan evaluasi dan refleksi untuk melakukan penyempurnaan jika diperlukan. Ketiga, menerapkan keberhasilan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Jabarkan rencana. Saya jabarkan menjadi daftar pertanyaan. 1. Langkah apa yang perlu saya lakukan pertama kali? 2. Tindakan apa saja yang mendukung usaha saya dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 3. Siapa yang bisa saya ajak berkolaborasi dalam hal ini? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Menyusun asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. 2. Mendesain rencana pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan belajar. 3. Menyiapkan media pembelajaran yang mendukung. Terakhir, atur eksekusi. Saya jabarkan menjadi daftar pertanyaan. 1. Siapa saja yang bisa saya ajak berkolaborasi dalam usaha meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Bagaimana pencatatan dan pendokumentasian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan refleksi? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Meminta bantuan teman sejawat dan koordinator mata pelajaran untuk melakukan pendampingan dan observasi. 2. Berkolaborasi dengan guru-guru lain dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.